Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Nur Afrizal Dahlan M dari offering O untuk mata kuliah getaran dan gelombang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gerak harmonik teredam berdasarkan PowerPoint yang telah dibuat oleh kelompok kami, yakni kelompok 10. Ya, langsung saja. Pertama masuk ke pendahuluan. Tidak semua gerak periodik mengalami osilasi sempurna. Pada suatu titik tertentu, gerak periodik akan mengalami pelemahan dan pada akhirnya menjadi nol. Gerak seperti ini disebut sebagai getaran harmonik teredam. Ya, contoh sederhana dari gerak harmonik teredam adalah ketika kita mengayunkan sebuah bandul, maka secara otomatis bandul akan berayun atau akan berosilasi. Tapi pada akhirnya ayunan atau bandul tersebut akan berhenti berayun. Nah, di situ karena terjadi redaman, sehingga yang awalnya bandul mengalami osilasi, lalu osilasinya berhenti. Itu adalah osilasi yang teredam. Ya. Bentuk matematis gerak teredam. Gerak teredam umumnya dipengaruhi oleh gaya gesek. Maka diperoleh persamaan F gesek sama dengan BV, di mana B adalah tetapan redaman dan V adalah kecepatan. Untuk pada gambar di samping ini, terdapat persamaan yang menggunakan prinsip hukum 2 Newton, yakni sigma F sama dengan M kali A, sama dengan min Kx min BV, atau dapat ditulis sebagai M d kuadrat X per dt kuadrat plus B dx per dt plus Kx sama dengan 0. Ya, pertama, mengapa kok d kuadrat X per dt kuadrat? Di situ kan M massa dikalikan dengan percepatan. Dan percepatan merupakan turunan kedua fungsi posisi terhadap waktu. Makanya di situ dikuadratkan karena turunan kedua. Ya, untuk B, kenapa kok dikalikan dengan dx per t turunan pertama? Karena di situ B atau konstanta redaman itu dikalikan dengan kecepatan. Dan kecepatan merupakan turunan kedua fungsi posisi terhadap waktu. Makanya dx per dt. Dan konstanta pegas itu K, ya, konstanta pegas tetap dikalikan dengan X karena sudah dalam bentuk posisi. Ya. Lalu bentuk matematis ini masih di bentuk matematis gerak teredam ya. Amplitudo menurun secara eksponensial sehingga AT sama dengan A0 E pangkat min alpha T, Ya. Di situ A-nya adalah A besar amplitudo. Ya. Dan XT sama dengan AT cos omega T plus alpha. Maka AT di sini saya substitusi dengan A0 E pangkat min alpha T, sehingga diperoleh A0 kali E pangkat min alpha T. Ini kurang cos ya di sini, maaf, dikalikan kosinus omega T plus 0. Nah. Lalu karakteristik gerak teredam. Bentuk umumnya adalah XT sama dengan X0 E pangkat alpha T. Lalu derivatif pertama dan kedua dxt per dt sama dengan alpha X0 E pangkat alpha T sama dengan alpha XT. Atau bisa dan yang kedua adalah dx kuadrat T per dt kuadrat sama dengan alpha kuadrat X0 E pangkat alpha T sama dengan alpha kuadrat XT. Sehingga bentuk persamaan gerak teredam adalah M alpha kuadrat X plus B alpha X plus Kx sama dengan 0. Lalu di sini X-nya saya coret ya, kan bisa dicoret ya. Saya hilangkan dengan membagi X untuk sisi kanan dan sisi kiri, dan setiap suku dibagi dengan X. Sehingga diperoleh M alpha kuadrat plus B alpha plus K sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat ya. Namanya kalau di matematika persamaan kuadrat. Dan penyelesaian persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah, kalau dulu di matematika ya, X1 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini yang berfungsi sebagai A adalah M, yang berfungsi sebagai B adalah B sendiri, konstanta redaman, dan C-nya adalah K. Sehingga saya substitusi menjadi alfa sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4MK per 2M. Dan untuk melihat karakteristik gerak teredam, ini kita menggunakan rumus diskriminannya. Diskriminannya adalah akar B kuadrat min 4MK. Kata rumusnya diskriminan dalam persamaan kuadrat adalah
D sama dengan akar B kuadrat min 4AC. Nah. Lalu keadaan teredam kuat. Ya, D lebih besar daripada 0. Pada keadaan ini, gerak teredam mempunyai dua akar persamaan karakteristik. Alfa sama dengan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Bernilai real dan berbeda. Dan disebut sebagai keadaan teredam kuat. Solusi umum persamaan ini adalah XT sama dengan AE pangkat A1T plus BE pangkat A2T. Ya. Lalu perilaku ayunan yang sejenis dengan keadaan yang digambarkan oleh persamaan XT sama dengan setengah EXP min 2T plus EXP min 0,5T. Lalu keadaan teredam kritis ketika D sama dengan 0. Keadaan ini memiliki banyak manfaat untuk aplikasi dan rekayasa. Contohnya, untuk kepentingan perancangan komponen peredam atau shock absorber pada kendaraan bermotor. Saat D bernilai terlampau kecil, akan menimbulkan ayunan yang lama tanpa menimbulkan pengurangan yang berarti pada amplitudo. Namun, jika B terlampau besar, keadaan berubah seolah dalam keadaan terhimpit dan memerlukan waktu yang lama sebelum dapat kembali menggerakkan massa M. Untuk penyelesaiannya adalah XT sama dengan E pangkat alfa T kali A plus BT. Ya. Lalu sebuah contoh keadaan teredam kritis dengan bentuk persamaan XT sama dengan EXP min T 1 min T. Nah. Lalu keadaan teredam lemah ketika D lebih kecil daripada 0. Akar persamaan karakteristik alfa berbentuk kompleks. Alfa sama dengan min B per 2M plus min I akar K per M min B kuadrat per 4M kuadrat. Atau alfa sama dengan min B per 2M plus min I omega dengan omega sama dengan akar K per M min B kuadrat per 4M kuadrat. Nah, dari ini kita akan memperoleh bentuk persamaan XT sama dengan X0 E pangkat alfa T sama dengan X0 E, ya, alfa T kan sama dengan min B per 2M plus min I omega. Ini kita substitusikan di sini. Sehingga sama dengan X0 E pangkat min B per 2M plus min omega WT, omega, I omega T. Ya maaf, tadi kurang T-nya ya. Sama dengan X0 E pangkat min BT per 2M E plus min I omega T. Ya. Ini berlaku sifatnya sifat eksponen ya, sifat eksponensial. Nah, ketika akan memperoleh bentuk yang ekuivalen, maka XT sama dengan X0 E pangkat alfa T sama dengan X0 E pangkat min BT per 2M dikali cos omega T sin omega T. Atau dapat ditulis XT sama dengan X0 E pangkat alfa T sama dengan X0 E pangkat alfa T dikali A cos omega T plus B sin omega T. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.